Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Tolong dinyalain. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan sekarang kita akan masuk penjelasan para ulama tentang hadis innamal a'malu binniyat. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan, yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, faqawluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wa fi riwayatin al-a'malu binniyat. Wa kilahuma yaqtadil hasra ala sahihi. Wa laysa gharaduna hahuna tawjiha dhalika wala bastal qawli fihi. Faqawluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan hanyalah tergantung pada niatnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain itu lafadznya al-a'malu binniyat tanpa ada kata innama. Tapi di sini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa kilahuma yaqtadil hasra ala sahihi. Dan kedua lafaz tersebut, innamal a'malu binniyat, ada innamanya. Dan lafaz yang lain di riwayat yang lain, al-a'malu binniyat tanpa innama. Yang pendapat yang benar, yaqtadil hasra ala sahih, keduanya itu mengharuskan pembatasan menurut pendapat yang benar, atau memberikan faedah pembatasan atas pendapat yang benar. Oleh karena itu diterjemahkan, sesungguhnya amalan-amalan hanyalah tergantung dengan niatnya. Tapi pendapat yang benar, lafaz yang kedua juga memberikan faedah pembatasan. Juga diterjemahkan dengan amalan-amalan hanyalah tergantung dengan niatnya. Ada pembatasannya, yaitu hanyalah. Dari sisi mananya? Kan kalau yang pertama dari sisi innama. Karena ma itu dia termasuk alat-alat pembatasan, adatul hasr. Tapi al-a'malu binniyat di situ tidak ada innamanya. Dari sisi mana? Tapi di sini Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala tidak menjelaskannya, karena di situ akan menjadi luas. Beliau mengatakan, walaysa gharaduna hahuna tawjiha dzalika. Dan tidaklah maksud kita di sini tawjiha dzalik, memaparkan alasan itu. Wala bastal qawli fihi, dan tidak juga
memaparkan perkataan di dalamnya, yang memanjangkan pendapat di dalamnya. Karena ada sebagian ulama mengatakan al-a'malu binniyat yang tanpa innama tidak memberikan pembatasan. Yang memberikan pembatasan hanyalah yang ada lafadz innama. Tapi di sini ala sahih kilahuma yaqtadil hasra. Menurut pendapat yang benar, keduanya itu memberikan pembatasan. Memberikan pembatasan. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah ta'ala wa qad ikhtalafa fi taqdiri qawlihi al-a'malu binniyat. Dan telah berselisih pada takdir perkataan Rasulullah SAW al-a'malu binniyat, takdirnya itu apa? Fakathirun minal mutaakhirina yaz'umu anna taqdirahu al-a'malu sahihatun aw mu'tabaratun aw maqbulatun binniyati. Jadi al-a'malu binniyat itu takdirnya apa? Para ulama berselisih. Karena kita tahu al-a'malu dia mubtada. Al-a'malu apa Yusuf? Mubtada. Binniyat jar majrur. Muta'alliq bi mahdhuf. Takdirnya apa? Ya, muta'alliq bi mahdhufi khabarin atau bi khabarin mahdhuf, ya bi mahdhufi khabarin bi khabarin mahdhuf. Takdir khabarnya yang dihapus itu apa? Para ulama berselisih. Ya, nanti Anda mempelajari dalam ilmu nahwu. Khabar itu ada yang mufrad dan ada ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu dia terbagi menjadi dua, jumlah dan syibhul jumlah, dan ini dia termasuk syibhul jumlah, jar majrur. Maka binniyat jar majrur dia berkaitan atau bergantung dengan khobar yang dihapus, dan takdir khobarnya yang dihapus itu apa? Para ulama berselisih. Fakathirun minal mutaakhirina, kebanyakan dari ulama belakangan ini, ya ulama-ulama sekarang, ulama-ulama belakangan, yaz'umu, mengira anna takdirahu, bahwasanya takdirnya dia adalah al-a'malu sahihatun au mu'tabaratun au maqbulatun binniyati. Ya, jadi para ulama belakangan mengira bahwasanya takdirnya adalah al-a'malu sahihatun, amalan-amalan yang sah dengan niat. Berarti amalan-amalan yang sah dengan niat. Jadi kalau tidak dengan niat tidak sah gitu. Au mu'tabaratun, atau diakui. Berarti maknanya menjadi amalan-amalan yang diakui dengan niat. Berarti kalau tidak dengan niat nggak diakui. Au maqbulatun binniyati, atau diterima dengan niat. Jadi artinya amalan-amalan yang diterima itu dengan niat. Ini takdir menurut para ulama belakangan. Al-a'malu binniyat itu takdirnya amalan-amalan yang sah, yang diakui, yang diterima itu hanya dengan niat. Maka apa yang bisa kita pahami? Wa ala hadza, dan atas dasar ini, fal a'malu innama urida biha al a'malu syar'iyyatul muftaqiratu ila niyyati. Dan atas dasar ini, takdir dari al-a'malu itu adalah sahihatun aw mu'tabaratun aw maqbulatun binniyati, amalan yang sah, diakui, diterima. Ya, takdirnya itu amalan yang sah, diakui, diterima hanyalah dengan niat. Atas dasar ini, fala amalu innama urida biha al-a'malu syar'iyyah al-muftaqiratu ila niyyah. Maka amalan yang diinginkan dengannya adalah amalan syar'i yang membutuhkan kepada niat.
Kesimpulannya seperti ini. Jadi kalau ditakdirkan al-a'malu binniyat itu dengan al-a'malu sahihatun au muftaqiratun au maqbulatun, amalan yang sah, diakui, diterima hanyalah dengan niat, maka yang dimaksud dengan amalan tersebut hanyalah amalan syar'i, ibadah. Kalau takdirnya sahihatun yang sah, mu'tabaratun yang diakui, makbulatun yang diterima, berarti yang dimaksud dengan amalannya itu adalah amalan syar'iyah, ibadah. Karena kita tahu ibadah yang sah, ibadah yang diakui, ibadah yang diterima itu hanyalah dengan niat. Berarti yang dimaksud dengan al-a'mal, kalau takdirnya sahihah, mu'tabarah, makbulah, itu adalah al-a'malu syar'iyah, ibadah-ibadah. Fa'amma ma la yaftaqiru ila niyati kal'adati minal akli wasyurbi wal lubsi wa ghairiha aw mithli raddil amanati wal madmunati kal wada'i'i wal ghusubi fala yahtaju syai'un min dhalika ila niyatin. Jadi yang dimaksud dengan amalan itu hanyalah amalan syar'i. Amma ma la yaftaqiru ila niyyah. Adapun amalan yang tidak membutuhkan kepada niat seperti apa? Kal adat, kebiasaan-kebiasaannya selain amalan syar'i itu tidak membutuhkan niat. Amma ma la yaftaqiru ila niyyah. Adapun amalan yang tidak membutuhkan kepada niat seperti al-adat, kebiasaan-kebiasaan, apa aja kebiasaan? Minal akli, makan, wasyurbi, minum, ya, kebiasaan yang sering kita lakukan dalam hari-hari kita. Walubsi, memakai pakaian, wa ghairiha, dan yang lainnya. Au mithli raddil amanat, mengembalikan amanah, wal madmunat, dan penanggung-jawaban, kal wada'i wal ghusub, seperti titipan dan ghasab. Ya, apa itu nanti ada pembahasannya dalam ilmu fikih. Fala yahtaju syai'un min dzalika ila niyatin, maka tidak membutuhkan sedikit pun dari hal itu kepada niat. Jadi kalau ditakdirkannya al-a'malu shahihah mu'tabarah maqbulah itu hanyalah al-a'malu syar'iyyah, amalan syar'i, ibadah saja. Adapun kebiasaan-kebiasaan itu tidak dibutuhkan kepada niat. Karena kebiasaan tetap sah, tetap diakui, ya makan ya tetap sah dia makannya, tetap diakui, tetap diterima ya dia makan, minum, tanpa adanya niat. Fa yukhassu hadza kulluhu min umumil a'malil madhkurati hahuna. Fayukhassu hadza kulluhu, maka dikhususkan ini semuanya dari keumuman amalan-amalan yang disebutkan di sini. Jadi al-a'malu shahihah mu'tabarah au maqbulah bin niyat itu dikhususkan dengan al-a'malu syar'iyyah. Tapi apa? Wa qala akharuna balil a'malu hahuna ala umumiha la yukhassu minha syai'un wa hakahu ba'duhum 'anil jumhuri. Tadi pendapat yang pertama itu al-a'malu binniyat, takdirnya sahihah mu'tabarah maqbulah, yang sah, yang diakui, yang diterima, amalan yang dengan niat. Berarti yang dimaksud itu adalah amalan secara khusus, yaitu amal syar'i. Selain dari amal syar'i itu tidak membutuhkan niat. Tapi di sini waqala akharun, berkata ulama yang lain, balil a'malu huna ala umumiha, bahkan amalan-amalan di sini dia tetap di atas keumumannya.
mencakup ibadah, amal syar'i, mencakup juga kebiasaan adat. Ini pendapat. La yukhassu minha syai'un, tidak dikhususkan dari amalan-amalan tersebut sesuatu apapun. Umum, mencakup semuanya. Wa hakahu ba'duhum 'anil jumhur. Dan sebagian mereka menuturkan pendapat ini anil jumhur, dari pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Hakahu itu menuturkan ya. Hakahu apa? Menuturkan. Hakahu apa Zakaria? Udah ditulis? Nah ditulis ya, biar antum tambah-nambah mufradat ya. Jadi tulis, langsung ditulis. Wa ka'annahu yuridu bihi jumhural mutaqaddimin. Dan seakan-akan ia menginginkan dengannya adalah jumhur al-mutaqaddimin, yaitu kebanyakan para ulama terdahulu. Jadi kebanyakan ulama terdahulu itu berpendapat amalan di sini umum, mencakup ibadah dan mencakup kebiasaan, membutuhkan niat semuanya. Tapi tadi pendapat ulama belakangan sekarang ini itu dia yang dimaksud dengan al-amal khusus, hanya amalan syar'i yang membutuhkan kepada niat. Kalau adat, kebiasaan, wala yahtaju syai'un min dzalika ila niyyah, enggak membutuhkan niat sama sekali. Tapi ulama terdahulu mengatakan al-a'malu huna ala umumiha. Amalan di sini dia tetap di atas keumumannya ya, segala bentuk amalan, baik ibadah atau adat. La yukhassu minha syai'un wa hakahu ba'duhum 'anil jumhur wa ka'annahu yuridu bihi jumhurul mutaqaddimin. Yang diinginkan adalah kebanyakan para ulama terdahulu. Wa qad waqa'a dzalika fi kalami Ibnu Jarir at-Tabari, dan telah terjadi hal itu pada perkataan Ibnu Jarir at-Tabari. Nah, Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan ala umumiha. Wa Abi Talib al-Makki wa ghairihima minal mutaqaddimin, dan Abi Talib al-Makki dan selain keduanya dari para ulama terdahulu. Wa huwa zahiru kalamil Imam Ahmad, dan dia adalah zahir dari perkataan Imam Ahmad ya. Jadi Imam Ahmad pun berpendapat seperti itu. Jadi al-a'mal ala umumiha, tetap di atas keumumannya, mencakup amalan syar'i, ibadah, dan mencakup adat. Qala fi riwayati Hanbalin, uhibbu likulli man amila amalan min salatin aw siyamin aw sadaqatin aw naw'in min anwa'il birri an takuna an-niyyatu mutaqaddimatan fi dhalika qabla al-fi'li. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyat fa hadha ya'ti ala kulli amrin minal umuri. Ya, qala fi riwayati Hanbalin, berkata dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, uhibbu likulli man amila amalan, aku menyukai setiap orang yang melakukan amalan. Uhibbu, aku mencintai, menyukai setiap orang, likulli man ya, setiap orang yang amila amalan, melakukan amalan, min salatin berupa salat, au siyamin atau berupa puasa, au sadaqatin atau berupa sedekah, au naw'in min anwa'il birri atau jenis dari jenis-jenis kebajikan. Antakuna niyatu mutaqaddimatan, niat tersebut didepankan pada hal itu sebelum perbuatan. Jadi di sini dikatakan aku menyukai setiap orang yang melakukan suatu amalan, salat, puasa, sedekah, dan jenis-jenis kebajikan, niat tersebut didepankan sebelum perbuatan. Jadi kita hadirkan niat dulu sebelum salat. Ini kita salat apa? Dipersembahkan untuk siapa? Itu dihadirkan sebelum melaksanakannya. Sebelum melaksanakan salat. Ketika kita ingin berpuasa, kita hadirkan dulu ini puasa apa? Dipersembahkan untuk siapa? Ya, kita hadirkan dulu niat sebelum melakukan perbuatan puasa tersebut. Ni antakuna niyatu mutaqaddimatan fi dzalika qabla al-fi'l. Karena nanti ketika kita mempelajari ilmu fikih,
usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, itu para ulama berselisih. Niat ini kita hadirkan kapan? Kita hadirkan sebelum melakukan perbuatan, jangkanya lama, atau jangka waktunya itu sebentar, benar-benar sedikit lagi ini melakukan amalan baru kita niatkan, atau berbarengan. Coba kalau antum melihat orang NU, rata-rata kalau sholat apa? Ada juga yang takbir lama kan? Allah Akbar, terus diulang lagi. Itu dia memegang pendapat niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Jadi ketika kita melakukan ibadah, kita hadirkan bersama dengan itu niatnya. Jadi para ulama berselisih. Dan di sini Imam Ahmad mengatakan, uhibbu likulli man amila amalan min salatin aw siyamin aw sadaqatin aw naw'in min anwa'il bir an takuna niyyatu mutaqaddimatan. Niatnya itu didepankan. Jadi bukan berbarengan. Ya, jadi kita mau salat ini, misalnya mau melaksanakan salat subuh, udah kita niatkan di situ. Karena Allah, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar, bukan karena ingin dipuji. Murni hanya kepada Allah. Ya, sebelum al-fi'al, perbuatan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Fa hadza ya'ti ala kulli amrin minal umur. Maka ini datang atas setiap urusan dari urusan-urusannya, maka mencakup berbagai bentuk amalan. Wa qala al-Fadl ibnu Ziyadin, sa'altu Aba Abdullah ya'ni Ahmad ani niyyati fil amali, qultu kaifa niyyatu, qala yu'aliju nafsahu idza arada amalan la yuridu bihi an-nasa. Dan berkata Al-Fadl ibnu Ziyad, sa'altu Aba Abdullah ya'ni Ahmad, aku telah bertanya kepada Aba Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, karena kunya beliau Abu Abdullah, ani niyyati fil amal, tentang niat di dalam beramal. Qultu kaifa niyyah, maka aku berkata, bagaimana niat? Qala yu'aliju nafsahu, dia mengendalikan dirinya. Yu'aliju di sini maknanya yang mudah dipahami, yaitu apa? Mengendalikan. Yu'aliju nafsahu, ya Hisham qum. Yu'aliju nafsahu, mengendalikan dirinya, idza arada amalan, apabila ia menginginkan amalan, la yuridu bihin nasa, tidak menginginkan dengan amalan tersebut manusia, yaitu mengendalikan dirinya. Kalau dia ingin melakukan suatu amalan, idza arada amalan, tidak diinginkan dengannya manusia, tidak ingin dilihat, didengar, dipuji, disanjung dan sebagainya. Dia kendalikan dirinya. Wa qala Ahmad ibnu Dawud al-Harbi, dan berkata Ahmad ibnu Dawud al-Harbi, haddatsa Yazid ibnu Harun bi hadits Umar. Ya, Yazid ibnu Harun dia menyampaikan hadis dengan hadis Umar. Al-a'malu binniyat wa Ahmadu jalisun, dan Ahmad sedang duduk. Imam Ahmad sedang duduk. Ya, jadi Yazid bin Harun dia menyampaikan hadis-hadis Umar, dan Imam Ahmad bin Hanbal sedang duduk. Faqala Ahmadu li Yazid, dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala berkata kepada Yazid bin Harun tersebut, ya Aba Khalid, hadzal khannaq, wahai Aba Khalid, ini adalah sesuatu, ini adalah perkara yang mencekik leher, ya. Khannaq itu apa? Perkara yang mencekik leher. Ya, maksudnya apa? Sangat sulit seseorang untuk menghadirkan niat yang ikhlas. Sebagaimana yang kita katakan di pertemuan yang lalu-lalu, darbus siyati ahwanu alaina minan niyyati shalihah. Dicambuk itu lebih ringan daripada menghadirkan niat yang ikhlas. Oleh karena itu di sini Ahmad mengatakan hadzal khannaq, ini perkara yang mencekik leher. Sulit kita untuk menghadirkan niat yang ikhlas. Wa ala hadzal qawli faqila taqdirul kalami al-a'malu waqi'atun aw hasilatun binniyati
fayakunu ikhbaran 'anil a'malil ikhtiyariyati annaha la taqa'u illa an qasdin minal 'amili huwa sababu 'amaliha wa wujudiha. Perhatikan. Wa 'ala hadzal qaul, dan atas pendapat ini, yaitu pendapat jumhur al-mutaqaddimin, kebanyakan para ulama terdahulu yang mengatakan amalan di sini itu tetap di atas keumumannya. Maka atas pendapat ini takdirul kalami, takdir dari perkataan Rasulullah SAW adalah al-a'malu waqi'atun aw hasilatun binniyati. Amalan-amalan yang terjadi itu hanyalah dengan niat. Waqi'atun aw hasilatun itu artinya apa? Terjadi. Jadi atas pendapat ini innamal a'malu binniyat artinya menjadi amalan-amalan itu terjadi hanyalah dengan niat. Maka di situ amalannya umum. Ya, seseorang tidak akan bisa makan kecuali dengan niat. Oh, saya mau makan ini nih. Ya, baru dia makan. Berarti dengan niat dulu. Kayak antum sekarang, oh saya mau nulis faedah ini. Oh saya mau nulis harokatnya ini, anak nggak tahu harokatnya. Oh saya mau nulis terjemahan ini, kosakata yang nggak tahu kosakatanya. Jadi hatta perbuatan yang kebiasaan pun dia harus dihadirkan dengan niat. Dan ini pendapat yang benar. Jadi umum dia. Maka takdirnya adalah al-a'malu waqi'atun aw hasilatun binniyat. Amalan itu terjadi ketika adanya niat. Ya, antum melihat anak ini pun ada niatnya kan, memperhatikan, fokus. Ya, berarti ada niatnya. Tapi kalau pendapat yang pertama yaitu para ulama belakangan yaitu sekarang ini, takdirnya itu al-amalu apa? Sahihah, amalan yang sah, yang diakui, yang diterima itu hanyalah dengan niat. Kalau begitu berarti yang dimaksud hanyalah amalan syar'i. Amalan syar'i. Fayakunu ikhbaran 'anil a'malil ikhtiyariyati annaha la taqa'u illa an qasdin minal 'amili. Fayakunu ikhbaran, maka sabda Rasulullah SAW tersebut ikhbaran, menjadi pengkabaran tentang amalan-amalan ikhtiyariyah yang didasari dengan keinginan. Ini amalan ikhtiyariyah, ya. Misalnya anak megang HP, antum menulis, ya amalan ikhtiyariyah yang tidak terpaksa, didasari dengan keinginan. Annaha la taqa'u illa an qasdin minal 'amil, bahwasanya amalan tersebut tidaklah terjadi kecuali dari maksud pelaku. Ya, amalan tidaklah terjadi kecuali dari maksud pelaku. Huwa sababu amaliha, dia adalah sebab terjadinya ibadah, amalan ibadah. Wa wujudiha, dan adanya ibadah. Wa yakunu qawluhu ba'da dzalika, maka menjadi sabda Rasulullah SAW setelah itu, wa innama limri'in manawa. Ya, kalau kita tadi wa innama likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Ikhbaran an hukmi syar'i, mengkabarkan tentang hukum syar'i. Apa itu maksudnya? Wa huwa anna hazzal 'amili min 'amalihi niyatuhu, yaitu bahwasannya bagian hasil yang diperoleh pelaku dari perbuatannya niyatuhu, sesuai dengan niatnya. Ketika seseorang melakukan ibadah amal soleh, kalau dia menghadirkan niat yang benar, maka insya Allah amal soleh itu akan diterima. Dan bagiannya, pahala yang ia dapatkan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin dia ikhlas, murni mempersembahkan ibadah tersebut kepada Allah, maka akan semakin besar pula pahalanya di sisi Allah SWT. Dan sebaliknya, semakin kecil dia keikhlasannya dicampuri dengan perkara-perkara dunia, maka semakin kecil juga pahala yang ia dapatkan di sisi Allah
Subhanahu wa taala. Dan ini maksud dari wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Ketika dia meniatkan akhirat karena Allah ikhlas 70%, ya, maka dia mendapatkan apa yang ia niatkan. Ketika seorang dia niatnya untuk dunia, ya udah dia dapatkan untuk dunia, dan tapi itu juga belum tentu ia mendapatkannya. Misalnya ingin dilihat ternyata nggak dilihat. Ingin disanjung ternyata nggak disanjung, aduh. Gitu kan? Fa in kana shalihatan fa amaluhu shalihun, maka apabila niatnya itu benar, maka amalannya pun benar. Falahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa in kanat fasidatan fa amaluhu fasidun fa alaihi wizruhu, dan apabila niatnya rusak, maka amalannya pun rusak, maka dia akan mendapatkan dosanya. Maka dia akan mendapatkan dosanya. Masya Allah, ini udah 30 menit lebih ya? Udah berapa menit? Udah ada 30. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. 30 lebih, Set. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Ya, tapi ini sebenarnya tanggung materinya, tapi tanggungnya juga banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.